Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Dan kali ini saya memberikan judul Timlo Solo atau Timlo Soslo, yang didasarkan dari surat 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan ayat 7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudaraku, menurut ahli sejarah, timlo merupakan sajian makanan yang terinspirasi dari sup kimlo. Kimlo sendiri merupakan makanan yang berasal dari tradisi makanan berkuah di kalangan etnis Tionghoa. Seiring berjalannya waktu, kimlo kemudian populer di masyarakat Jawa dengan nama timlo. Dari sudut bahasa, terdapat korespondensi fonetik atau perubahan bunyi dalam penyebutan dari kata kimlo, awalan kata dengan huruf K, ke kata timlo, awalan dengan huruf T. Perubahan ini umumnya terjadi karena adanya pelafalan oleh dialek berbeda dari dialek asal kata tersebut. Kalangan etnis Tionghoa dengan dialeknya menyebut kimlo, tetapi masyarakat Jawa mendengar dialek tersebut dengan sebutan timlo. Dalam semangkok timlo terdapat irisan hati atau ampela ayam, dadar gulung, sosis solo, bihun, telur pindang, dan suiran ayam goreng. Seperti juga sup pada umumnya, timlo ini juga berkuah bening, encer, dan segar. Dalam penyajiannya, timlo dapat dihidangkan dengan cara dicampur dengan nasi atau terpisah dengan nasi, tergantung selera. Semangkok timlo tersaji dan dapat dinikmati apabila semua bahan yang digunakan dimasak dengan matang sempurna serta dipadu dengan bumbu dan takaran kuah yang pas. Melalui timlo kita dapat belajar tentang sinergi. Sinergi berarti bekerja bersama-sama. Sinergi merupakan suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Sinergi inilah yang tergambar dalam semangkok timlo Solo. Ya, dalam semangkok timlo kita dapat merasakan perbedaan bentuk dan rasa di antara bahan-bahannya, seperti irisan ampela, dadar gulung, sosis solo, dan sebagainya. Akan tetapi, masing-masing bahan itu tidak dapat berdiri sendiri agar dapat disebut sebagai timlo Solo, bukan? Persekutuan gereja, saudaraku, ibarat semangkok timlo. Persekutuan gereja terbentuk dari berbagai latar belakang anggota jemaatnya. Kehadiran gereja akan dapat dirasakan apabila setiap anggotanya dapat bersinergi dengan baik. Persekutuan gereja sangat rentan dengan perpecahan dan perselisihan, manakala masing-masing anggotanya saling menonjolkan diri. Ketika di Korintus terjadi perbedaan pendapat dari kalangan anggota jemaat dengan menyebut diri sebagai aliran Apolos ataupun Paulus, maka Rasul Paulus menasihatkan, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Rasul Paulus menegaskan bahwa yang jauh lebih penting adalah kemuliaan nama Tuhan yang memberikan pertumbuhan dari persekutuan jemaat. Jadi, bila ada yang harus dipuji dan dimuliakan, tentu bukan dirinya ataupun Apolos, melainkan Tuhan sendiri. Peran Paulus dan Apolos hanyalah menanam dan menyiram saja. Akan tetapi, tindakan menanam ataupun menyiram menjadi sia-sia
bila Tuhan tidak memberikan kehidupan dan pertumbuhan. Saudaraku, mari kita membuat persekutuan gereja menjadi Timlo Solo yang setiap bahannya bersedia bersinergi. Jangan membuat gereja menjadi Timlo Soslo, alias tim yang kualitasnya jelek karena selalu terlambat dan tidak responsif. Bila gereja sungguh-sungguh mengandalkan dan menempatkan Tuhan sebagai yang utama, maka ia akan menjadi Timlo Solo. Namun sebaliknya, bila hanya mengandalkan diri sendiri, maka gereja akan menjadi Timlo Soslo. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk menghayati bahwa setiap kami adalah anggota tubuh Kristus yang selalu ingin untuk bersinergi. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.